Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang UTS kita, desain media periklanan di semester ini. Jadi saya minta maaf dulu karena di hari Senin kemarin saya tidak bisa mengikuti perkuliahan atau tidak bisa masuk ke perkuliahan di pertemuan 6. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang pertemuan 6 dan 7 sekaligus. Mengapa? Karena kita akan berkaitan dengan UTS. Jadi UTS kita akan kita mulai bahas di pertemuan hari ini. Seperti biasa, karena UTS bebannya lebih banyak dan biasanya kita sudah masuk ke proyek gitu ya. Di pertemuan sebelumnya saya ingin Anda menganalisa, di pertemuan sebelumnya saya sudah mulai ingin Anda untuk membuat sesuatu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menggabungkan keduanya, yaitu menganalisa dan membuat produknya sekaligus gitu. Oke, ya, ini adalah contoh atau bentuk yang saya harapkan Anda lakukan dalam UTS. Jadi kalau Anda lihat di sini bentuknya adalah mural. Jadi sebenarnya bukan mural full mural seperti atau ya seperti ini ya tampilan seperti ini, tidak pure seperti itu, tapi saya ingin Anda lebih memperkenalkan atau membuat branding sebuah tempat gitu ya, membuat branding sebuah tempat sesuai dengan brand image-nya seperti apa gitu. Jadi di sini ada contoh-contohnya di awal pertama dan kemudian kedua bisa seperti ini, atau mungkin sebenarnya tidak melulu hanya gambar manual ya, mungkin bisa berupa wallpaper atau mungkin bisa berupa wall decor gitu ya. Jadi benar-benar sesuai dengan brand image dari tempat tersebut. Nah, ini adalah contoh yang saya sudah temukan gitu ya. Saya sudah temukan di suatu tempat atau suatu tempat makan yang saya pernah datangi. Kalau teman-teman lihat di situ ada mural yang dibuat. Jadi yang mereka anggap sesuai dengan harapan mereka, yaitu ada gambar dari kepiting dan kemudian ada seperti gambar pantai seperti itu, dan ini adalah bentuk dari menunya. Yang saya pikir adalah mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah desain mungkin ya, atau mungkin saya nggak tahu bagi pendapat bagi teman-teman seperti apa, tapi menurut saya ini masih lebih bisa dikembangkan gitu, dan itu yang menjadi pemikiran saya ketika saya menemukan ide kita harus melakukan UTS ini gitu. Jadi saya ingin Anda riset sebuah tempat makan, seperti contohnya tempat makan yang tadi, atau mungkin kafe, atau mungkin restoran, depot, kafetaria, atau cake shop yang ada di Surabaya dengan space yang cukup besar, atau setidaknya space-nya cukup untuk tempat makan seperti itu ya, tempat untuk orang duduk atau ada mejanya seperti itu. Dan kemudian masing-masing mahasiswa harus berbeda produk. Jadi misalkan ada yang ambil kopi A misalkan, dan kemudian satunya pakai produk dari kopi B misalkan, nggak apa-apa gitu, yang sama-sama kopi tidak apa-apa, yang penting beda brand. Atau malah ya beda varian, misalkan ada yang ngambil cake shop, ada yang ngambil depot, ada yang ngambil kafeteria dan sebagainya. Jadi masing-masing dari Anda harus berbeda produknya. Nah, apa sih yang diriset? Yang diriset adalah brand image-nya tentu saja. Jadi kalau bisa selengkap mungkin
Jadi brand image itu bisa dari logonya, bisa dari bagaimana mereka mencitrakan dirinya, dan kemudian macam-macam ya. Saya pikir Anda sudah paham tentang brand image, Anda sudah memahami, Anda sudah mempelajari tentang brand image. Jadi saya ingin Anda meriset hal tersebut terlebih dahulu, dan kemudian menu-menunya apa saja, kemudian keunikannya apa saja. Keunikan itu bisa macam-macam, bisa jadi dari nama-nama makanannya misalkan, atau nama-nama minumannya misalkan, atau mungkin dari cara salesnya memberikan salam misalkan gitu. Atau ini juga riset interiornya juga, karena kebetulan kita fokusnya di mural ya, atau di wall decor gitu ya. Jadi kita harus meriset tentang interiornya, apakah interiornya itu menarik atau interiornya itu plain biasa saja. Nah itu memang akan lebih baik ketika tempat tersebut itu belum memiliki suatu keunikan. Jadi Anda bisa secara bebas mendesain tempat tersebut, mendesain tampilan dari tempat tersebut sebagai Anda sebagai desainernya gitu ya. Jadi saya tidak membatasi biayanya, saya tidak membatasi budgetnya. Jadi intinya saya hanya ingin Anda berkreasi dengan apa yang Anda pikirkan gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Jadi kita punya 2 minggu, di minggu ini dan minggu depan. Di minggu ini yaitu minggu ke-6 dan minggu depan minggu ke-7. Di minggu ke-6 saya ingin Anda sudah menunjukkan hasil riset Anda berupa makalah PDF, begitu juga dengan gambar denah kasar, atau mungkin kalau bukan gambar denah mungkin Anda bisa foto dari berbagai sisi. Kalau misalkan kesulitan foto atau mungkin tidak ingin dilihat oleh petugasnya gitu ya, jadi bisa Anda gambar denah kasar, fotonya gambar denah kasarnya saja gitu dari berbagai sisi tempat makan tersebut. Nah, ini pengumpulannya minimal hari Jumat tanggal 23 Oktober. Jadi kita masih punya waktu 4 hari, jadi Anda bisa melakukan riset itu 4 hari. Kalau misalkan tercentok waktunya, mungkin Anda bisa hubungi saya dulu. Anda mau kasih saya kasih waktu berapa hari gitu ya, sampai yang Anda harapkan, misalkan Sabtu atau hari Minggu, atau mungkin Anda punya waktunya hari Sabtu ataupun Minggu, ya udah berarti mungkin hari Sabtu ataupun Minggu gitu. Kemudian untuk minggu ke-7 saya ingin Anda sudah buat konsep desain muralnya, bisa berlaku pada wall dekornya atau floor ataupun plafon yang sesuai dengan ambience brand tersebut atau tempat makan yang diangkat tersebut. Dan saya ingin Anda membuat 3 alternatif, jadi masih berupa sketsa kasar, tidak perlu digital, boleh gambar sketsa manual, yang penting harus berwarna. Maksudnya kenapa harus berwarna? Karena ini kan nanti akan dibuat realnya ya, akan dibuat digitalnya gitu. Jadi saya berharap sudah ada warnanya, sudah sesuai dengan brand image-nya seperti apa. Nah, kalau yang ini pengumpulan minimalnya hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Jadi saya akan menyiapkan linknya untuk yang minggu ke-6 dan minggu ke-7 untuk pengumpulannya, dan saya harapkan Anda bisa mengumpulkan di tepat waktu gitu ya. Dan kemudian setiap progres untuk yang minggu ke-6 dan minggu ke-7 itu pasti ada nilai poin untuk UTS-nya. Jadi ini benar-benar pure nilai UTS ya. Jadi pure nilai UTS, jadi tidak ada nilai tugasnya. Jadi nilai tugas itu ada di 3 tugas awal. Yang tugas pertama Anda menilai unsur desain kalau nggak salah waktu itu, dan kemudian yang kedua itu Anda membuat
promosi DKV Dinamika, dan yang ketiga yaitu Anda menganalisa strategi dari suatu produk. Nah, kemudian untuk yang ini benar-benar pure nilai UTS, jadi sehingga jangan sampai terlewat. Jadi terlewat 1 poin berarti Anda akan kehilangan nilai 1 poin tersebut gitu. Saya ingin Anda berikan effort sebesar-besarnya di setiap minggu, dan kemudian khusus untuk minggu ke-7 saya akan memilih salah satu konsep yang akan Anda buat outputnya di UTS dalam bentuk 3D atau gambar digital. Jadi kalau misalkan Anda tidak bisa 3D, ya sudah gambar digital saja, atau kalau misalkan mau buat manual, boleh mengumpulkan manual, yang penting harus rapi, harus terlihat bagus. Karena saya rasa Anda sudah semester segini ya, dan saya pikir Anda sudah mampu untuk membuat sesuatu dengan rapi dan baik gitu. Kemudian nanti saya akan beri pada linknya My Brilliant, namanya ujian tengah semester, jadi silakan Anda masukkan ke situ. Kemudian apa saja sih yang dikumpulkan? Nanti yang dikumpulkan adalah ini, konsep akhir dengan penjelasan sedetailnya, kemudian gambar 3D atau digital berupa mural untuk tempat makan tersebut, dan konsep letakannya di mana, dan kemudian jelaskan kenapa mural-mural tersebut diletakkan di tempat tersebut gitu. Apakah mungkin karena tempatnya dekat dengan meja, atau mungkin tempatnya dekat dengan counter, atau seperti apa. Jadi sesuaikan dengan hal tersebut. Apakah UTS ini agak memper ke interior? Sedikit, cuma menurut saya wall decor ini sedang in saat ini, dan kemudian bentuknya itu saya rasa masih sangat masuk dengan DKV ya, masih sangat masuk dengan desain komunikasi visual gitu, karena Anda menampilkan image dari tempat tersebut melalui gambar-gambar yang ada di dalam tempat makan tersebut gitu. Jadi saya rasa ini masih bisa masuk dalam kaidah DKV seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang saya coba jelaskan di hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Kalaupun Anda masih tidak mengerti, Anda bisa tanyakan via Google, via My Brilliant, atau via via WhatsApp group, jadi atau via Japri kalau misalkan teman-teman kesulitan masuk di grup. Ya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa ikut, saya tidak bisa masuk ke perkuliahan di minggu kemarin, dan semoga ini dapat membantu perkuliahan Anda di minggu ini. Untuk absennya di minggu ini saya anggap masuk semua, karena itu tadi kembali lagi itu adalah miss-nya saya di hari kemarin. Jadi di hari ini saya tidak bisa memaksa Anda untuk memasukkan absennya itu untuk pakai syarat tertentu gitu. Tapi untuk minggu depan, untuk pertemuan ke-7, syarat untuk absennya ada di riset Anda. Jadi misalkan riset Anda sudah lengkap, berarti itu absennya saya masukkan dari situ, seperti itu. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.